Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang chapter 8 mengenai cost estimation and budgeting yang diawali dengan cost management. Jadi, pertama, cost management merupakan proses mengelola seluruh biaya proyek dari awal sampai selesai agar tetap sesuai dengan budget yang telah ditetapkan. Jadi, bukan hanya sekedar menghitung biaya, tetapi juga mencakup perencanaan biaya, penyusunan anggaran, serta pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Nah, yang pertama akan dibahas adalah mengenai source of project cost atau sumber biaya proyek. Nah, secara umum, biaya proyek itu berasal dari 5 komponen utama seperti biaya tenaga kerja, material, peralatan, teknologi, serta biaya overhead seperti administrasi dan juga operasional. Selain itu, biaya juga bisa muncul dari risiko proyek, perubahan scope, maupun faktor eksternal seperti inflasi ataupun regulasi. Nah, selanjutnya masuk ke klasifikasi biaya. Yang pertama adalah direct cost versus indirect cost. Nah, kalau direct cost adalah biaya yang secara langsung terkait dengan aktivitas proyek. Nah, contohnya itu seperti gaji pekerja, bahan baku, dan peralatan yang digunakan secara langsung dalam proyek. Sedangkan indirect cost adalah biaya yang tidak langsung terkait dengan aktivitas proyek, tetapi tetap diperlukan untuk mendukung proyek. Contohnya seperti biaya listrik, administrasi, dan manajemen umum. Kemudian yang kedua ada recurring and non-recurring cost, di mana recurring cost adalah biaya yang muncul secara berulang selama proyek berlangsung, seperti gaji bulanan, tenaga kerja, atau biaya operasional rutin. Sedangkan non-recurring cost adalah biaya yang hanya muncul satu kali, misalnya pembelian mesin, biaya setup awal, ataupun investasi awal proyek. Nah, berikutnya adalah fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak berubah meskipun volume pekerjaan itu berubah. Contohnya seperti sewa gedung atau biaya lisensi. Nah, sedangkan variable cost adalah biaya yang berubah sesuai dengan tingkat aktivitas proyek. Misalnya biaya bahan baku atau upah tenaga kerja harian. Nah, yang terakhir ada normal cost dan expedited cost, yaitu normal cost adalah biaya yang dikeluarkan dalam kondisi kerja normal sesuai jadwal proyek. Sedangkan expedited cost adalah biaya tambahan yang muncul ketika proyek dipercepat, misalnya dengan lembur, penambahan tenaga kerja, ataupun penggunaan teknologi yang lebih mahal. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai creating a project budget atau proses penyusunan anggaran proyek. Jadi secara umum, penyusunan anggaran proyek ini merupakan kombinasi antara estimasi, analisis, intuisi, dan proses yang berulang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan itu mampu mendukung pencapaian tujuan proyek sekaligus selaras dengan tujuan organisasi. Nah, dengan kata lain, anggaran ini bukan soal angka, tapi juga alat strategis untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Nah, selain itu juga penting untuk dipahami bahwa anggaran proyek itu harus disusun bersamaan dengan jadwal proyek. Nah, hal ini karena anggaran ini akan sangat menentukan apakah milestone proyek itu bisa dicapai atau tidak. Nah, dalam prakteknya, penyusunan anggaran ini juga bergantung pada WBS yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi aktivitas proyek sebelum akhirnya dialokasikan biayanya. Nah, terdapat dua pendekatan utama dalam penyusunan anggaran, yaitu top-down budgeting dan bottom-up budgeting. Nah, pada top-down budgeting, proses ini dimulai dari manajemen puncak yang memberikan estimasi total biaya proyek berdasarkan pengalaman dan perspektif strategis mereka. Nah, kemudian diturunkan ke level yang lebih rendah untuk dirinci. Nah, pendekatan ini menciptakan disiplin anggaran yang kuat karena batas biayanya sudah ditentukan sejak awal. Tapi di sisi lain, pendekatan ini bisa menimbulkan konflik karena adanya keterbatasan alokasi dana dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan kondisi operasional. Nah, sebaliknya, bottom-up budgeting ini dimulai dari level operasional, yaitu dari aktivitas-aktivitas dalam BBS, yang mana itu setiap aktivitas dihitung biayanya secara detail, kemudian dijumlahkan hingga membentuk total anggaran proyek. Nah, pendekatan ini lebih akurat karena melibatkan pihak yang langsung mengerjakan proyek dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik. Tapi prosesnya cenderung lebih lama dan kontrol dari manajemen puncak itu menjadi lebih terbatas. Nah, selain kedua pendekatan tadi, ada juga metode yang sangat umum digunakan, yaitu activity based costing. Jadi metode ini didasarkan pada prinsip bahwa proyek itu mengonsumsi aktivitas dan aktivitas mengonsumsi sumber daya. Oleh karena itu, biaya pertama-tama itu dialokasikan ke aktivitas, kemudian ke proyek, kemudian ke proyek. Nah, prosesnya ini meliputi identifikasi aktivitas, penentuan cost drivers, perhitungan tarif biaya per unit, dan akhirnya pengalokasian biaya berdasarkan penggunaan sumber daya. Nah, sebagai gambaran sederhana aja, jika seorang tenaga kerja itu memiliki biaya $40 per jam
dan kerja selama 80 jam, maka total biaya yang dialokasikan adalah $3.200. Dan pendekatan ini membantu menghasilkan anggaran yang lebih akurat dan transparan karena berbasis aktivitas nyata. Dan terakhir, anggaran proyek ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Salah satunya melalui budget tracking, yaitu membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan biaya aktual untuk melihat adanya selisih atau variance. Nah, tapi supaya lebih efektif, anggaran biasanya disusun dalam membentuk time-based budget, yaitu anggaran yang didistribusikan berdasarkan waktu pelaksanaan aktivitas proyek. Nah, dengan pendekatan ini, tim proyek bisa menghubungkan antara jadwal dan penggunaan biaya, dan juga bisa memantau proyek secara lebih akurat. Ya, jadi penyusunan anggaran proyek ini bukan hanya proses teknis, tapi juga proses strategis yang membutuhkan keseimbangan antara akurasi, estimasi, koordinasi antar pihak, dan keselarasan dengan tujuan organisasi. Baik, selanjutnya masuk ke bagian developing budget contingencies. Jadi menurut Pinto, budget contingency adalah alokasi dana tambahan yang disiapkan untuk menutupi ketidakpastian proyek agar target waktu dan biaya tetap bisa terpenuhi. Nah, ada 4 alasan utama mengapa contingencies itu penting. Pertama, skop proyek itu sering berubah. Jadi target awal bisa bergeser karena kondisi eksternal yang tidak terduga. Lalu yang kedua adalah Murphy's Law. Jadi jika ada yang bisa salah, kemungkinan besar akan salah. Lalu yang ketiga adalah biaya interaksi antar aktivitas sering tidak diperhitungkan. Jadi misalkan siklus revisi berulang antara tim desain dan engineering yang tidak masuk dalam budget standar, dan yang terakhir adalah kondisi normal jarang terjadi. Nah, Pinto mencontohkan seorang project manager di India yang harus membangun dam penahan banjir selama 3 minggu sebelum proyek utama bahkan dimulai karena musim hujan deras yang tidak diantisipasi. Nah, lalu bagaimana menghitung kontingensi? Ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan presentasi tetap. Contohnya, misalkan perusahaan konstruksi memakai standar 10-15% dari total biaya proyek. Lalu yang kedua adalah pendekatan berbasis risk assessment. Jadi setiap resiko ini dihitung dari probabilitas dikali dampak finansialnya, lalu dijumlahkan. Nah, yang ketiga itu menggunakan data historis proyek-proyek serupa sebagai acuan berapa persen rata-rata overrun yang pernah terjadi. Nah, Pinto juga menekankan satu hal yang sangat penting. Contingency adalah first project fire alarm. Artinya ketika dana contingency mulai terpakai, itu bukan sesuatu yang biasa. Itu sinyal awal bahwa ada masalah yang perlu segera mendapat perhatian manajemen sebelum situasi semakin memburuk. Nah, jadi budget contingency bukan tanda bahwa estimasi kita buruk. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk perencanaan yang realistis dan bertanggung jawab. Proyek yang tidak menyiapkan contingencies bukan proyek yang efisien, melainkan proyek yang belum siap menghadapi kenyataan. Seperti yang Pinto tegaskan, cara kita mengestimasi biaya dan menyusun budget secara fundamental menentukan peluang keberhasilan sebuah proyek. Terima kasih. Studi kasus ini menyoroti fenomena pembengkakan anggaran yang ekstrim pada proyek Olimpiade musim dingin Sochi 2014. Anggaran awal yang diestimasikan sebesar 12 miliar dolar US dollar melonjak drastis hingga menembus hingga 51 miliar dolar Amerika Serikat. Pembengkakan ini diakibatkan oleh beberapa faktor kompleks termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur secara masif, tenggat waktu proyek yang mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, serta adanya kelemahan tata kelola yang memicu indikasi korupsi dan mismanagement sistematik. Meskipun secara teknis dan operasional proyek ini diselesaikan tepat waktu, inefisiensi finansial yang terjadi menjadi bahan evaluasi kritis dalam manajemen proyek. Terkait dengan pertanyaan pertama, kami tidak sependapat dengan pernyataan bahwa proyek prestis pemerintah tidak patut dinilai berdasarkan parameter biaya. Dalam kerangka kerja manajemen proyek yang komprehensif dan prinsip tata kelola yang baik, setiap proyek yang didanai oleh publik menuntut akuntabilitas finansial yang transparan. Mengabaikan evaluasi biaya dengan dalih pengejaran prestis nasional beresiko memberikan legitimasi terhadap praktik inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran, seperti yang terlihat pada kasus Sochi. Keberhasilan sebuah proyek secara holistik tidak cukup hanya diukur dari pencapaian tenggat waktu dan spesifikasi teknis, melainkan harus mencakup seefisiensi pengeluaran dan integritas pengelolaan anggarannya. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Keberhasilan proyek didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap anggaran, jadwal, fungsionalitas, dan kepuasan klien. Dan berdasarkan kriteria ini, sebutkan bukti keberhasilan atau kegagalan Olimpiade Sochi. Nah, jadi proyek Olimpiade Sochi ini adalah kegagalan finansial namun keberhasilan operasional.
Proyek ini gagal secara anggaran karena membengkak dari 12 miliar menjadi 51 miliar dolar akibat inefisiensi dan korupsi. Namun proyek ini sukses secara teknis karena seluruh fasilitas selesai tepat waktu. Nah, berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman memuaskan bagi atlet serta penonton. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana Heartgate mempengaruhi kriteria keberhasilan normal? Apakah adil menilainya dengan standar biasa? Nah, jadi jawabannya Heartgate menjadikan jadwal sebagai prioritas utama yang seringkali mengorbankan efisiensi biaya demi menghindari kegagalan publik. Menilai proyek ini dengan standar normal dianggap kurang adil karena manajer kehilangan fleksibilitas untuk mengoptimalkan anggaran. Keberhasilan seharusnya lebih diukur pada ketepatan waktu dan fungsionalitas, sementara biaya tinggi dipandang sebagai konsekuensi logis dari risiko jadwal yang ekstrim. Nah, jadi untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 4, bagaimana penggunaan situs Sochi saat ini dibandingkan Rio 2016, serta apa masalah dan peluangnya? Nah, berbeda dengan Rio yang terbengkalai, situs Sochi masih aktif digunakan untuk liga sepak bola domestik, destinasi ski, dan sempat menjadi sirkuit Formula One. Masalah utamanya adalah biaya pemeliharaan tahunan yang sangat tinggi dan isolasi politik internasional saat ini. Peluangnya kini bergeser dari pariwisata global ke fokus pada pasar domestik Rusia dan pusat konferensi nasional.